Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu pencernaan, yang dimana isinya ada alat pencernaan, kelenjar pencernaan, mekanisme pencernaan, dan mekanisme penyerapan. Berikut merupakan nama anggotanya, yaitu ada saya sendiri, Aulia Bunga Lestari, dan ada Ayub Leonardo Akbar, serta Naila Rishafiah. Pertama ada pengertian pencernaan. Pencernaan adalah proses pemecahan makanan melalui mekanisme fisik dan kimia sehingga dapat lebih mudah didistribusikan dan diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestin ini sistem organ multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan nutrien, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Lalu ada alat pencernaan, itu ada mulut. Mulut merupakan kayak bagian depan dari saluran pencernaan yang berfungsi untuk mengambil, menelan, dan menghantarkan makanan ke organ pencernaan selanjutnya. Lalu ada gigi, yaitu struktur keras yang tumbuh dari rahang atau jaringan lain di dalam mulut. Gigi ikan berfungsi untuk menangkap, menahan, menggigit, atau menghancurkan makanan. Lalu ada kerongkongan, yaitu saluran pendek, lebar, dan berotot di antara mulut dan perut pada sebagian besar ikan. Kerongkongan ini dilapisi oleh otot dan lendir untuk membantu memindahkan makanan ke perut. Lalu ada lambung, yaitu bertanggung jawab untuk memecah makanan dan mencernanya menjadi bentuk cair. Lalu ada usus, yaitu bertanggung jawab untuk mencerna dan menyerap bahan makanan serta mengatur keseimbangan air dan elektrolit, pengaturan pencernaan, dan metabolisme endokrin dan kekebalan tubuh. Lalu yang terakhir ada anus, yaitu bagian terakhir dari sistem pencernaan. Memiliki tugas membuang limbah. Area ini terletak tepat di depan sirip dubur dan di belakang sirip perut. Next, ada kelenjar pencernaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Yang pertama adalah hati. Hati menghasilkan empedu yang membantu dalam pencernaan lemak. Empedu berfungsi mengemulsi lemak sehingga lebih mudah dicerna oleh enzim lipase. Selain itu, hati juga memiliki peran penting dalam detoksifikasi zat-zat berbahaya dalam tubuh ikan. Yang kedua adalah pankreas. Pankreas menghasilkan berbagai enzim pencernaan seperti amilase untuk mencerna karbohidrat, protease untuk protein, dan lipase untuk lemak. Pankreas juga berperan dalam produksi hormon insulin yang mengatur kadar gula dalam darah ikan. Next. Yang ketiga adalah hepatopankreas. Hepatopankreas adalah organ yang menggabungkan fungsi hati dan pankreas. Pada beberapa jenis ikan seperti ikan lele dan crustacea, hepatopankreas berfungsi sebagai pusat metabolisme nutrisi, detoksifikasi, dan produksi enzim pencernaan. Yang keempat adalah kelenjar lambung dan usus. Kelenjar lambung dan usus menghasilkan enzim tambahan seperti pepsin, memecah protein, maltase, memecah maltosa, dan lipase, memecah lemak. Produksi enzim ini bergantung pada jenis ikan dan kebiasaannya dalam mengkonsumsi makanan. Next. Kemudian ada mekanisme pencernaan. Yang pertama, pencernaan mekanis. Pencernaan mekanis merupakan proses awal pengolahan makanan pada ikan, yaitu dengan memecah makanan secara fisik dengan bantuan gigi, mulut, dan gerakan peristaltik di esofagus. Pada ikan karnivora memiliki gigi tajam dan runcing yang digunakan untuk mencabik dan menahan mangsa. Sementara ikan herbivora memiliki gigi pipih atau bahkan tidak bergigi yang lebih berfungsi untuk menggiling bahan tumbuhan sebelum masuk ke sistem pencernaan. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, esofagus akan berkontraksi melalui gerakan peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan ke lambung atau langsung ke usus pada ikan yang tidak memiliki lambung. Next.
Selanjutnya adalah pencernaan kimiawi. Pada proses ini, makanan akan dicerna lebih lanjut secara kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan. Terdapat dua proses yang berbeda. Yang pertama pada ikan dengan lambung, yang kedua pada ikan tanpa lambung. Pada ikan yang memiliki lambung, proses ini terjadi di lambung berotot dengan bantuan asam klorida atau HCl dan enzim pepsin untuk memecah protein serta mensterilkan makanan. Sementara itu, pada ikan tanpa lambung, makanan langsung masuk ke usus, di mana enzim dari pankreas dan dinding usus seperti amilase, protease, dan lipase berperan dalam pemecahan nutrisi agar mudah diserap. Kemudian ada penyerapan nutrisi di usus halus. Setelah makanan mengalami pemecahan secara kimiawi, nutrisi akan diserap oleh dinding usus halus yang memiliki mikrofili untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan. Pada proses ini, protein diubah menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta karbohidrat menjadi monosakarida yang kemudian digunakan sebagai sumber energi dan pertumbuhan. Efisiensi penyerapan tersebut bergantung pada jenis ikan dan struktur ususnya, di mana ikan herbivora memiliki usus lebih panjang untuk mencerna makanan berserat tinggi, sedangkan ikan karnivora memiliki usus lebih pendek karena makanannya lebih mudah dicerna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya itu ada mekanisme penyerapan. Nutrisi. Setelah makanan dicerna, nutrisi diserap melalui dinding usus halus yang dilapisi mikrofili untuk meningkatkan luas permukaan penyerapan. Nutrisi utama yang diserap meliputi asam amino dari protein, glukosa dari karbohidrat, dan asam lemak dari lemak. Kecepatan dan efektivitas penyerapan bergantung pada panjang usus serta jenis ikan. Ikan herbivora memiliki usus yang lebih panjang untuk memaksimalkan penyerapan serat dan karbohidrat kompleks. Next. Oke, selanjutnya itu ada proses penyerapan. Proses penyerapan itu ada tiga. Yang pertama, difusi fasib, yang kedua difusi fasilitasi, yang ketiga itu transfer aktif. Difusi fasib, nutrisi berpindah melalui membran sel tanpa memerlukan energi, seperti vitamin yang larut dalam lemak. Lalu, difusi fasilitasi, nutrisi seperti glukosa dan asam amino memerlukan protein pembawa untuk masuk ke dalam sel usus. Selanjutnya itu transport aktif. Nutrisi tertentu seperti ion mineral membutuhkan energi dari ATP untuk berpindah ke dalam sel meskipun melawan gradien konsentrasi. Next. Selanjutnya itu endositosis dalam penyerapan. Yang pertama itu pinotosis, sel menyerap cairan yang mengandung molekul kecil melalui vesikel kecil, memungkinkan nutrisi seperti lipid dari asam amino masuk ke dalam sel usus. Fagositosis berperan dalam pertahanan tubuh ikan dengan menangkap dan menghancurkan partikel besar seperti bakteri atau virus yang masuk melalui makanan. Mekanisme ini sangat penting bagi larva ikan yang masih memiliki sistem pencernaan. Sederhana dan bergantung pada penyerapan nutrisi secara langsung dari air di sekitarnya. Oke, next. Selanjutnya itu efisiensi pencernaan berdasarkan jenis ikan ada tiga. Yang pertama ikan herbivora, yang kedua ikan karnivora, yang ketiga itu ikan omnivora. Ikan herbivora memiliki usus yang lebih panjang dibandingkan dengan panjang tubuhnya, memungkinkan fermentasi mikroba yang membantu pencernaan serat tumbuhan. Efisiensi pencernaan lebih rendah dibandingkan karnivora, tetapi fermentasi mikroba dalam usus membantu meningkatkan penyerapan nutrisi. Yang kedua itu ikan karnivora memiliki usus yang lebih pendek karena makanan berupa protein hewani lebih mudah dicerna. Enzim protease lebih aktif untuk membantu pemecahan protein menjadi asam amino yang mudah diserap.
Yang ketiga itu ikan omnivora, memiliki panjang usus yang sedang, memungkinkan mereka untuk mencerna makanan nabati dan hewani. Fleksibilitas ini memungkinkan ikan omnivora untuk menyesuaikan pola makan mereka dengan ketersediaan makanan di habitatnya. Oke, next. Kesimpulan dari seluruh materi ini adalah sistem pencernaan ikan bervariasi tergantung pada jenis makanannya. Ikan karnivora, herbivora, dan omnivora memiliki perbedaan dalam struktur serta fungsi organ pencernaan. Pencernaan terjadi secara mekanis melalui pemecahan fisik dan secara kimiawi dengan bantuan enzim. Nutrisi diserap melalui difusi dan transport aktif untuk mendukung pertumbuhan serta metabolisme. Efisiensi pencernaan dipengaruhi oleh struktur usus dan enzim yang tersedia, di mana ikan herbivora memiliki usus lebih panjang dibandingkan ikan karnivora. Faktor lingkungan seperti pencemaran mikroplastik dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan menyebabkan stres metabolik, sehingga pemahaman sistem pencernaan ikan penting bagi fisiologi pakan dan konservasi perairan. Oke, next. Selanjutnya, ini ada beberapa referensi yang kami pakai. Berikut merupakan hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.